Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran baby dedication. Minggu depan pada 13 Agustus kita akan bersama-sama menyaksikan orang tua yang akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Bila Anda ingin ikut serta, daftarkan anak Anda sekarang juga dengan scan QR Code berikut ini. Minggu depan adalah Next Gen Sunday, 13 Agustus di ICA East dan di ICA West. Mari memberi dukungan untuk generasi muda Gereja ICA. Baptisan selam akan diadakan kembali pada 8 September di ICA East dan 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama ICA Online. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Joshua, saya adalah salah satu pastoral staff di ICA dan pagi ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan firman Tuhan dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, Saudara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas segala apa yang telah Engkau berikan dan Engkau lakukan buat kami semua. Kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami. Engkau buka hati dan telinga kami untuk belajar tentang Engkau, untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengenal kehendak-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, dan kiranya Roh-Mu saja yang bekerja atas kami semua ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu pertama, dan biasanya dalam minggu pertama kita melakukan ibadah komunion atau ibadah perjamuan kudus, maka saya himbau, saya anjurkan untuk Bapak Ibu menyiapkan elemennya, yaitu mungkin bisa mengambil jus atau air dan juga roti yang akan kita gunakan untuk perjamuan kudus di akhir firman nanti. Nah Bapak Ibu, minggu ini kita masih berada dalam seri Perang dan Damai, dan subjudul pagi hari ini adalah Perang Melawan Iblis. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar bagaimana kita sebagai orang percaya kita mempunyai peperangan rohani kita, dan peperangan kita yang utama adalah musuh kita adalah kedagingan dan juga sistem dari dunia ini, dan juga yang terutama adalah iblis. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita berperang melawan kedagingan dan juga melawan dunia. Dan saat ini kita akan belajar lanjutan dari minggu lalu, yaitu kita akan belajar mengenai bagaimana kita berperang melawan iblis. Kita sebagai orang percaya, kita mempunyai konsep ketuhanan bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah gambar dari Allah di dunia ini, sehingga kita bisa menyembah Allah kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan, memikirkan bahwa di dunia ini sebagian besar umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang kita mempunyai pemahaman, mempunyai pemikiran bahwa ada sebuah kuasa yang begitu besar, ada sebuah kuasa yang melebihi dari kuasa yang lain, yang mengatur segalanya, yang menciptakan bumi dan alam semesta, yang mempunyai otoritas yang tertinggi, saudara. Walaupun mungkin konsep ketuhanan dari masing-masing orang atau masing-masing kepercayaan berbeda, tapi di dunia ini
sebagian besar orang mempercayai bahwa ada Allah atau ada Tuhan atau ada sebuah kekuasaan yang besar yang maha tinggi, saudara. Tapi kita orang Kristen, kita punya konsep ketuhanan yang sedikit agak unik. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah perantara Allah dan Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Nah, demikian juga dengan iblis, saudara. Kalau kita mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada, sudah pasti kita percaya bahwa iblis juga ada, saudara. Mungkin saudara pernah nonton film atau mendengar atau membaca dari berbagai banyak sumber bahwa ada berbagai macam bentuk iblis itu. Ada berbagai macam gambaran yang manusia pikirkan, yang manusia ketahui tentang sebagaimana iblis itu. Bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa. Di dalam budaya kita, di dalam dunia ini, kita mempunyai banyak sekali budaya yang mempercayai juga iblis ada bermacam-macam bentuk. Demon, setan, ada bermacam-macam wujud. Tetapi kita mau percaya bahwa keberadaan iblis ini memang nyata. Mungkin sebagian dari saudara atau sebagian dari orang-orang modern saat ini, mereka menentang bahwa iblis itu ada. Mereka percaya bahwa di dunia ini tidak ada iblis, tidak ada setan. Itu adalah sebuah mitos atau itu adalah sebuah takhayul. Itu adalah cerita yang dibikin oleh nenek moyang zaman dahulu, orang-orang kuno. Tapi tidak demikian, saudara. Pada dasarnya iblis benar-benar ada dan keberadaan iblis adalah nyata. Saudara bisa menemukan banyak cerita, banyak tulisan di dalam Alkitab yang menceritakan tentang keberadaan iblis itu, saudara. Nah, saudara, firman pada pagi hari ini kita akan membacakan ayat dari Efesus 6 ayat 10-12. Saya akan membacakannya buat saudara. Mungkin saudara bisa membuka Alkitab saudara atau Alkitab digital elektronik saudara di handphone. Saya akan bacakan, saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah ini, saudara, disebutkan di dalam ayat ini bahwa kita mempunyai perjuangan, yaitu melawan roh-roh dunia, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itu adalah semuanya menunjuk kepada iblis, saudara. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana perang melawan daging dan juga melawan dunia, tapi yang di sini disebutkan di ayat ini, peperangan kita itu bukan melawan darah, artinya kita bukan berperang mengangkat senjata melawan orang-orang, membunuh orang-orang, melukai orang-orang. Musuh kita bukanlah orang-orang secara nyata, tapi musuh kita adalah roh-roh gelap, roh-roh jahat yang ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara juga bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan, saudara, tentang keberadaan iblis ini. Dan dari awal hingga akhir dunia nanti, iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus menunjukkan muslihatnya, menunjukkan kuasanya untuk mengganggu umat manusia. Kenapa demikian, saudara? Karena misi utama iblis adalah merusak rencana Allah. Ini adalah misi utama iblis, saudara. Merusak rencana Allah. Seperti kita tahu bahwa Allah kita adalah perencana yang hebat. Allah kita mempunyai tujuan buat umat manusia, terutama buat orang-orang percaya. Dan iblis tidak mau semua rencana Allah itu berhasil, saudara. Kalau saudara bisa melihat dari kejadian-kejadian di awal dunia, di awal kehidupan manusia, saudara bisa membaca dari Kejadian dan seterusnya bahwa iblis berperan serta untuk melakukan segala hal yang buruk buat manusia, gitu. Iblis ingin merusak rencana Allah yang telah dibuat untuk manusia. Pada awal manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, iblis telah menggoda manusia, iblis telah menipu daya manusia untuk melawan kehendak Allah. Dan itu adalah usaha yang pertama iblis, yaitu pada Adam dan Hawa. Dia
merusak hubungan Adam dan Hawa dengan Allah, saudara. Saya akan bacakan, saudara. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Tibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ini adalah sesuatu yang kita bisa tahu kenapa iblis berusaha dengan sekuat tenaga ingin merusak rencana Allah, saudara. Iblis berkata di sini bahwa, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini yang dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus. Nah, iblis tahu bahwa akan ada penghukuman, akan ada penyiksaan buat iblis pada akhirnya nanti. Makanya iblis berusaha ingin menggagalkan itu, saudara. Iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan ini tentang penghukumannya, tentang keselamatan manusia dan sebagainya. Dan iblis tidak mengenal lelah, saudara. Saudara bisa perhatikan ya, banyak sekali cara-cara yang dipakai iblis, saudara, untuk menggoda umat manusia ini. Ada tipu muslihat, ada membunuh, ada memperdayai. Dia bahkan berlagak sebagai malaikat terang, sebagai orang yang baik, sebagai sesuatu hal yang baik, dicintai oleh umat manusia. Nah, itu adalah cara-cara yang iblis gunakan, saudara. Iblis sendiri akan berusaha untuk masuk, untuk menggoda setiap manusia dengan kelemahan-kelemahannya. Bahkan iblis memakai kekuatan kita, kekuatan manusia gitu, untuk mencobai manusia. Segala macam dilakukan demi usahanya berhasil. Segala macam dilakukan demi merusak rencana Allah. Dan saudara dan saya harus paham, harus aware, harus berjaga-jaga seperti yang Efesus tadi bilang, saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini ayat yang firman Tuhan katakan bahwa kita hendaklah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saya akan bacakan ayat berikutnya, saudara. Yohanes 8, 43 sampai 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Dia menyebutkan bahwa sejak semula iblis adalah pembunuh manusia. Iblis tidak ada di dalam kebenaran. Dan iblis mengatakan dusta kepada manusia. Seringkali kita mempunyai keinginan-keinginan yang mungkin menyenangkan buat kita, buat tubuh kita. Kita mempunyai kesenangan-kesenangan, mempunyai hobi mungkin gitu. Dan iblis bisa juga menggunakan hal-hal yang menurut kita seolah-olah itu adalah hal yang baik bagi kita. Itu dilakukan iblis untuk mengelabui manusia. Karena iblis adalah pendusta kalau dibilang di ayat ini tadi. Iblis adalah bapa segala pendusta. Dan kalau sampai disebutkan sebagai bapa segala pendusta itu artinya adalah segala macam tipu muslihat iblis bisa lakukan, saudara. Nah, kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Mungkin kita semua seringkali tidak menyadari ya bahwa kelemahan kita bukanlah satu-satunya yang bisa dipakai iblis untuk menggoda kita. Tapi kekuatan kita juga bisa dipakai iblis menjatuhkan kita, saudara.
Saudara, saya akan bacakan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, bahwa karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya iblis selalu bersiap sedia untuk melancarkan serangannya kepada kita manusia, kepada kita orang-orang percaya, saudara. Iblis tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak henti-hentinya untuk menggoda kita manusia, untuk menjerumuskan kita manusia, saudara. Dikatakan di sini seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum. Ini singa yang bersiap-siap menakut-nakuti musuhnya, singa yang siap-siap untuk menerkam, yang siap-siap untuk memangsa musuhnya. Makanya kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Iblis tidak hanya menggunakan kelemahan kita untuk memakan kita, untuk menjerumuskan kita, saudara. Tapi iblis juga memakai kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita bisa dipakai oleh iblis untuk mengalahkan kita, untuk membuat kita menjauh daripada Allah. Mungkin kalau saudara punya hobi atau punya kesenangan atau punya hal-hal yang saudara anggap itu adalah sebuah kesenangan buat tubuh saudara, tubuh jasmani saudara. Mungkin kita harus lebih berhati-hati, harus lebih berpikir hal itu bisa jadi digunakan oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Allah. Kalau kita mempunyai hobi dan itu menyenangkan kita melakukannya dengan berlebih-lebihan, saudara. Sudah barang tentu itu adalah sebuah senjata yang mudah, sebuah peluang yang mudah untuk iblis memasuki wilayah itu dan menggunakan hal itu untuk menjauhkan kita dari Allah, saudara. Kalau saudara punya hobi, kalau saudara punya kesenangan mungkin, atau saudara mempunyai hal-hal yang bisa dibilang itu bukanlah hal yang rohani, saudara. Saudara harus berusaha untuk membatasi atau mungkin berusaha untuk menghilangkan hal-hal itu sehingga tidak menjauhkan saudara dari Allah. Kelemahan-kelemahan yang saudara miliki, mungkin saudara mempunyai kesukaan menonton film mungkin, atau mempunyai saya tidak tahu apa yang setiap saudara alami, saudara. Tapi hal-hal seperti itu, hobi, kesenangan duniawi, gitu, menyenangkan keinginan daging kita, gitu, itu yang akan membuat kita menjauh dari Allah. Gitu, saudara. Kita harus menyadari, kita harus tahu, dan kita harus memperkuat diri kita, saudara. Hal-hal di mana posisi kita lemah, saudara harus memikirkan dan saudara harus mendoakan untuk menjadi lebih kuat, saudara. Bahkan di dalam kekuatan-kekuatan kita, saudara. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa kesombongan, itu yang utama. Biasanya kalau kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kelebihan, orang akan lebih mudah untuk menjadi sombong. Orang akan lebih mudah untuk menganggap bahwa kita lebih bagus dari orang lain. Orang akan sering menjadikan dirinya seperti fokus di dalam melakukan banyak hal. Nah, seperti kita tahu bahwa kita orang percaya, fokus kita haruslah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus kita adalah membangun hubungan dengan Allah. Gitu. Hendaklah kita mengurangi, menghilangkan segala bentuk kesenangan pribadi kita. Dan kita tertuju fokus kepada Allah. Nah, kekuatan kita yang utama juga adalah Yesus Kristus, saudara. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita rohnya, telah memberikan kita karunia-Nya, telah memberikan kita kuasanya, saudara, untuk melawan segala godaan di dunia ini, untuk melawan segala kuasa-kuasa iblis. Nah, itu saudara harus gunakan benar-benar untuk melawan
iblis. Di dalam peperangan dengan iblis ini kita harus benar-benar menyertakan kuasa Tuhan. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus benar-benar melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Peperangan dengan iblis bukanlah peperangan yang mudah, saudara. Dan ini peperangan yang terus-menerus tanpa henti, saudara. Kalau kita lengah, kalau kita lemah, kalau kita terhilang dari fokus kita, iblis akan dengan mudah menggoda kita, saudara. Kita harus menggunakan apa yang menjadi kekuatan kita. Kita harus mengenali kekuatan kita dan kelemahan kita di mana. Dan menggunakan hal itu untuk meraih kemenangan bersama Tuhan, saudara. Nah ini, Yakobus 4, saudara, ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini bisa dibilang kalau saya pikir ya, ini adalah sebuah senjata yang utama, alat yang utama, saudara, untuk melawan iblis itu, yaitu adalah tunduk kepada Allah. Gitu. Kalau kita tunduk kepada Allah, saudara, sudah barang tentu kita akan melakukan semua apa yang menjadi kehendak Allah. Kita akan berusaha menyenangkan hati Allah. Kita akan membangun hubungan kita sebaik-baiknya dengan Allah. Kita akan mendekat dan berpegang kepada Allah, saudara. Apa yang menyenangkan hati Allah, saudara? Banyak hal, saudara, yang Alkitab sebutkan bahwa menginginkan kita hidup supaya mengikuti perintah-perintahnya, saudara. Menjauhi segala larangannya, saudara. Memfokuskan pikiran utama kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menyembah dengan benar, menyembah dengan sepenuh hati, saudara. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semuanya adalah milik Tuhan. Makanya hendaklah kita memberikan semuanya itu untuk kembali bagi kebesaran nama Tuhan, saudara. Mungkin saudara punya talenta, saudara mempunyai keahlian, mungkin saudara punya diberkati dengan kekayaan materi, finansial, saudara. Semuanya itu adalah milik kepunyaan Allah, saudara. Dan Allah telah berbicara di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya bahwa kita harus tunduk. Kita harus menggunakan segalanya untuk kepentingan Allah, saudara. Apa yang kita punyai untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah, saudara. Nah, tunduk kepada Allah adalah jalan utama, adalah cara yang utama, saudara, untuk melawan iblis. Dikatakan di sini bahwa iblis akan lari daripadamu. Kalau kita tunduk kepada Allah, gitu, iblis akan lari menjauh daripada kita. Gitu. Iblis akan menjauh karena iblis takut akan kuasa Allah, saudara. Iblis gentar akan kuasa Allah, saudara. Saudara, ada banyak hal, saudara, yang mungkin kita semua alami dalam kehidupan itu seakan-akan bahwa kita tidak mampu melakukannya. Saudara. Seringkali usaha-usaha kita gagal, tapi ada satu hal yang mungkin saudara harus pelajari, saudara harus pikirkan kembali bahwa tunduk kepada Allah ini adalah cara, saudara. Ini adalah hal utama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, gitu. Untuk melawan segala tantangan kita, gitu. Untuk memenangkan segala pertarungan kita. Gitu. Mungkin saudara di rumah punya masalah saudara sendiri, kami tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Tapi tunduk kepada Allah ini adalah yang utama, saudara. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada otoritas kuasa Allah yang telah menyelamatkan kita. Itu adalah jalan untuk kita menuju kemenangan, saudara. Saudara, ayat yang berikutnya, saudara. Roma 8 ayat 31, saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun, bahkan kuasa iblis, tidak ada godaan-godaan apapun yang akan melawan kita apabila Allah di pihak kita, saudara. Allah adalah pribadi yang terkuat, Allah adalah sumber kuasa yang terkuat, saudara, yang bisa kita gunakan untuk melawan segala tantangan hidup kita, untuk melawan kuasa iblis, saudara. Kalau saudara berfokus pada kehendak Allah, kalau saudara melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, saudara, Allah pasti berpihak kepada kita.
Nah, kalau Allah berpihak pada kita, tidak ada hal yang bisa membuat kita takut, saudara. Kekuasaan, otoritas tertinggi ada pada kita. Siapa yang bisa melawan kita? Itu yang firman Tuhan katakan, dan hendaklah kita mengimani itu, saudara. Memang tidak mudah untuk kita berperang, untuk kita mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita. Tapi saudara harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan rohnya kepada kita. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Allah ada di pihak kita. Dan Allah akan memenangkan semua peperangan itu untuk kita demi kemuliaannya, saudara. Jadi saudara tidak perlu khawatir, saudara. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kasih Allah dari kita, saudara. Manusia adalah ciptaan yang menjadi target kasih Allah. Kita semua adalah ciptaan yang dicintai Allah melebihi apapun, saudara. Dan tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, saudara. Saya akan lanjutkan, saudara. Dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Allah, saudara. Tidak akan ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari kasih Yesus. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami banyak pergumulan. Mungkin saudara sekarang dalam fase jauh dari Allah, saudara. Tapi saya ingin menguatkan kepada kita semua, saudara, bahwa tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Tuhan pada waktunya, saudara, akan menarik saudara kembali ke pangkuannya, saudara. Saudara harus mengamini itu, saudara harus mengimani itu, saudara. Pegang apa janji Tuhan, saudara. Tidak ada satu hal pun yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah makanya hendaklah kita berbalik, saudara, kepada jalan Allah. Hendaklah kita ikut kepada kehendak Allah. Hendaklah kita mengikuti keinginan Allah. Itu yang menjadi keinginan Allah yang utama, bahwa kita mengikuti kehendaknya. Kita menuruti apa katanya. Kita menuruti apa firman-Nya, saudara. Dan kita tidak akan terpisah dari kuasa Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Lebih besar dari roh iblis yang ada di dunia. Lebih besar dari segala kekuasa kegelapan di dalam dunia. Lebih besar dari segala permasalahan hidup saudara. Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya lebih besar dari kuasa apapun, saudara. Dan saudara harus menggunakan itu. Saudara harus mempunyai hubungan yang benar, yang baik dengan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Jangan mengabaikan apa yang menjadi perkataan Roh Kudus. Jangan mengabaikan apa yang menjadi perintah Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus mengatakan pada kita untuk melakukan suatu hal, tapi kita lebih mementingkan keinginan daging kita. Kita tidak mendengarkannya. Seringkali Roh Kudus memberikan solusi untuk masalah-masalah kita. Tapi seringkali kita justru lebih memilih solusi yang menurut kita benar, yang menurut kita tepat. Seringkali Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu hal yang jahat. Tapi seringkali juga kita tergoda oleh dusta iblis, oleh perkataan-perkataan iblis. Iblis seringkali melakukan sesuatu yang sepertinya baik, seolah-olah itu terlihat baik di mata kita. Tapi kita harus menguji kembali kepada firman Tuhan. Apa yang menjadi keinginan yang mungkin saudara tidak tahu itu asalnya dari mana.
Apakah itu keinginan hati saudara, keinginan daging saudara, ataukah dari iblis? Saudara harus mengujinya dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak seturut dengan firman Tuhan, artinya itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu pasti dari yang lain. Bisa jadi dari iblis atau bisa jadi dari keinginan daging, saudara. Nah, kita harus bersiap-siap sedia, saudara. Kenali kekuatan, kelemahan kita, saudara. Dan juga pergunakan apa yang menjadi kelebihan kita untuk menuju kebaikan, untuk mengikuti kehendak Allah. Karena dengan mengikuti kehendak Allah, saudara, iblis akan lari. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi, saudara. Dengan kita mengikuti kehendak Allah, iblis akan gentar, saudara. Karena kuasa Allah yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, lebih besar, saudara. Iblis tidak akan menggusur keberadaan Allah di dalam diri kita. Apabila kita mempunyai hubungan yang benar, yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Mari kita siapkan perjamuan kudus pagi hari ini, saudara. Firman Tuhan yang sudah kita pelajari pagi hari ini itulah bahwa kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, bahwa kita harus fokus kepada Allah untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa iblis, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan kepada kita tubuh dan darahnya, saudara, demi menggantikan kita untuk menjadi orang yang terhukum. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, saudara. Bahkan Yesus memberikan kita kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk melawan kuasa iblis, saudara. Yesus telah memberikan semuanya untuk kita bisa menjadi pemenang, saudara. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih bahwa kami masih boleh, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau perkenankan kami, Tuhan, untuk menjadi umat-Mu. Engkau memberikan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami boleh memenangkan peperangan kami melawan dunia ini, melawan kuasa-kuasa jahat di dunia ini, Tuhan. Dan kami mau mempercayai, Tuhan, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, ya Tuhan. Kami mau mengimani, ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa tidak ada suatu hal apapun yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami, ya Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang telah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu, ya Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama angkat roti. Kita akan menerima tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Kristus. Tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan, yang Kau curahkan buat kami semua, sehingga kami boleh Engkau layakkan, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang menghapus dosa-dosa kami. Tubuh dan darah-Mu yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya, Yesus. Kami ucap syukur atas segala perkenanan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami berikan buat ganti kasih-Mu. Tidak ada hal yang benar-benar berarti yang bisa kami berikan untuk mengganti segala pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang berterima kasih, ya Tuhan. Menjadi orang
yang menyerahkan segala apa yang kami miliki ya Tuhan, kembali kepadamu ya Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami adalah milik-Mu. Engkau sudah menebusnya di atas kayu salib dan kami ingin memberikannya, mempersembahkannya kembali kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan setiap kami ya Tuhan, di dalam pergumulan kami, di dalam perjuangan kami Tuhan. Kami tahu bahwa hidup di dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan dan kami tahu bahwa kami harus berjuang sampai akhirnya ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan ikut serta, Engkau akan membimbing kami, menguatkan kami Tuhan. Roh-Mu akan bekerja atas kami, memenangkan pertandingan ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya ampuni segala dosa, segala kesalahan kami ya Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk tetap mengikuti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa apapun Tuhan, kuasa iblis tidak akan bisa Tuhan menggagalkan segala rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau mengamini itu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami pagi hari ini boleh berpisah satu dengan lain, boleh menutup ibadah pagi hari ini Tuhan, dengan berkat-Mu, dengan kuasa dari Engkau. Dan biarkanlah semua kehendak-Mu yang jadi, dan biarkanlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran baby dedication. Minggu depan pada 13 Agustus kita akan bersama-sama menyaksikan orang tua yang akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Bila Anda ingin ikut serta, daftarkan anak Anda sekarang juga dengan scan QR Code berikut ini. Minggu depan adalah Next Gen Sunday, 13 Agustus di ICA East dan di ICA West. Mari memberi dukungan untuk generasi muda gereja ICA. Baptisan selam akan diadakan kembali pada 8 September di ICA East dan 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.